Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Dania dari kelas 12 MIPA 3. Pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Teringat pada tanggal 11 Maret dan mengenang 45 tahun yang lalu bangsa ini. Hari itu menjadi sangat bersejarah bagi perkembangan republik ini. Bagaimana tidak, pada hari itu lahir suatu tonggak di mana kekuasaan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno harus mengakui kekuatan Soeharto yang nantinya memimpin periode Orde Baru bangsa Indonesia. Tonggak bersejarah tersebut adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat sakti ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib saat itu untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Keluarnya Super Semar. Menurut versi resmi, awalnya keluarnya Super Semar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa melaporkan bahwa banyak pasukan liar atau pasukan yang tidak dikenal. Yang belakangan ini diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G30S. Di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio dan Wakil Perdana Menteri ketiga Chairul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno. Yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI itu. Mayor Jenderal atau Maijen Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebuah kejanggalan. Mayor Jenderal Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi atau Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, yakni Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor pada malam hari, terjadi pembicaraan antara 3 perwira tinggi Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi, dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Maijen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal M. Yusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam atau jam setengah 9 malam. Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret yang populer dikenal sebagai Super Semar yang ditunjukkan kepada Maijen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat Super Semar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 1 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat Brigjen Budiono.
Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudarmono, di mana saat itu ia menerima telepon dari Majan Sucipto, Ketua G5 Koti, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sucipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Maijen Soeharto. Bahkan Sudarmono sempat berdebat dengan Mordiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba. Kontroversi Supersemar. Namun, perlu diketahui bahwa munculnya Supersemar saat itu pada akhirnya saat ini dan sampai detik ini menjadi sangat kontroversial, bahkan merupakan satu dari dua sejarah yang masih gelap selain peristiwa gerakan 30 September 1965. Menarik untuk diketahui beberapa kontroversial yang muncul. Beberapa kontroversi tersebut adalah kontroversi pertama. Kontroversi pertama adalah tentang proses penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang terkesan tidak wajar. Surat tersebut dibuat bukanlah atas inisiatif dan keamanan Soekarno sendiri. Tahun 1998, anggota Cakrabirawa Letnan 2 Soekarjo Wilarcito mengaku bahwa Jenderal Panggabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Soekarno. Dengan kata lain, penugasan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa. Pada gilirannya, orang bisa menduga bahwa bulan Maret 1966 itu terjadi semacam kudeta. Kontroversi kedua adalah tentang pengetikan Supersemar. Dalam hal ini muncul pengakuan Letkol TNI AD Ali Ebram, staf asisten 1 Intelijen Resimen Cakrabirawa, bahwa dia yang mengetik surat tersebut. Surat tersebut diketik dalam waktu 1 jam dan didiktekan oleh Bung Karno. Ia mengetik dengan gemetar dan mengatakan bahwa konsep itu berasal dari Soekarno sendiri. Sebagai orang yang tidak biasa mengetik, ia mengerjakannya. Kontroversi ketiga adalah terkait hilangnya dokumen Supersemar itu sendiri. Kontroversi ini muncul dari Ben Anderson, pakar Amerika yang pernah dicekal masuk Indonesia oleh rezim Orde Baru. Ia mengutip pengakuan seorang tentara yang mengaku waktu itu bertugas di Istana Bogor. Tidak dijelaskan namanya dan pangkat tentara tersebut oleh Anderson, tapi ia merasa yakin atas pengakuan tentara tersebut. Tentara tersebut menyatakan bahwa surat perintah yang asli itu sengaja dihilangkan karena diketik dengan menggunakan kop markas besar Angkatan Darat atau MBAD. Maksudnya adalah jika surat itu dipertahankan, tentu akan menjadi sangat lucu. Surat kepresidenan ditulis dengan kertas berkop MBAD, jadi surat tersebut sengaja dihilangkan. Bukan karena isi, tapi karena kop suratnya.